Satu musuh dalam hidup terlalu banyak, 1000 kawan yang dia ini terlalu sedikit. Kalau kita tutup mata kita besok, pastikan banyak orang yang menangis karena kepergian kita. Sebagaimana kau lahir dulu, orang semua tertawa menyambut kelahiran. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan tinggalkanlah tinta emas sejarah yang baik dalam kehidupan yang singkat ini, sehingga oleh jasad sudah tertanam di tanah, kebaikan terus mengalir karena pernah kita berbuat baik dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, keluargaku yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha meningkatkan rasa takut, mengerjakan seluruh apa yang diperintah, kita tinggalkan apa seluruh yang dilarangnya. Maka tiket terbesar dalam hidup ini adalah menjadi orang mulia di sisi Allah. Menjadi orang mulia itu syaratnya satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diulang, senantiasa kita mengingat, begitu Allah pesankan dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di sisi Allah di antara kamu yang paling mulia, atqakum, adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berbenah diri, mari sama-sama terus kita supaya berupaya dalam kehidupan ini kita akan sampai di garis finish. Maka kita usahakan semakin Allah beri kesempatan kita hidup, itu pertanda kesempatan kita untuk memaksimalkan amal-amal soleh kita. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, keluargaku yang dimuliakan Allah. Di penghujung bulan Sya'ban banyak kita melihat spanduk-spanduk di perusahaan dan juga di masjid dan di jalan-jalan, termasuk masjid kita ini. Kita baca kalimatnya, marhaban ya Ramadan. Maka sebelum kalimat marhaban itu kita artikan dengan selamat datang wahai Ramadan. Maka sebelum itu kita sering juga mendengar kalimat tarhib Ramadan. Maka kalimat tarhib itu asal katanya adalah rahibah, diartikan dengan arti lapang. Apakah kaitannya rahibah tarhib dengan menjadi marhaban? Bahwa tak semua orang berhak mengucapkan marhaban ya Ramadan, kalau tidak bisa dia melapangkan hatinya menyambut bulan suci Ramadan. Maka nanti begitu kita masuk Ramadan, paling tidak di pertengahan Ramadan 16 sampai ke 30, begitu Ustaz sudah mulai bercerita tentang malam-malam Lailatul Qadar, maka doa itu akan muncul. Bahkan di masjid-masjid itu sudah mulai di awal dimunculkan. Apa bunyi doanya? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Imam pembantu kita pasti jawab tawbirnya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya kamu afuwwun karim, engkau maha pemaaf lagi maha mulia.
tuhibbul afwa, engkau suka orang yang memaafkan. Ya Karim, maka wahai yang mulia, maafkan kami. Doa ini Nabi ajarkan kepada istrinya Aisyah. Terlebih dahulu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar itu, apa yang paling baik membaca doa? Maka Nabi ajarkan doa ini. Banyak berbagai versi yang kita sering dengarkan. Ada yang hanya sampai Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ada yang menyambungnya dengan ya Karim, tidak ada masalah. Apakah rohibah tadi berubah menjadi tarhib kemudian marhaban bisa disinkronkan dengan doa Allahumma innaka afuwwun? Bisa. Maka sebahagian Allah tak izinkan dia ikut Ramadan. Memang Allah wafatkan dia sebelum Ramadan. Tapi ada orang yang sampai usianya ke Ramadan tapi tak diundang Allah ikut dia Ramadan. Yang kita inginkan yang ketiga, umur kita Allah sampaikan dan kita pun ikut diundang oleh Allah. Bagaimana kita mendatangi rumah seseorang, kemudian begitu kita sampai yang punya rumah cemberut, yang punya rumah membanting pintu, yang punya rumah tak open, memang oke, kita masuk saja ke dalam, tapi kita tak dilayani, tak disuguhkan minuman, dia tak mengusir kita. Itu lebih menyakitkan, dicuekin dibandingkan dengan ucapan mungkin yang berkata, saya tidak mengundang engkau. Begitu juga saudaraku, kalau tidak kita amalkan yang dua perkara sebelum Ramadan, maka nanti masuk Ramadan bisa saja kita ikut Ramadannya, tapi mungkin kita tak ikut dalam undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti rohibah tadi? Lama. Apa arti tarhib tadi? Menyambut. Apa arti marhaban tadi? Selamat datang wahai Ramadan. Maka disinkronkanlah kalimatnya. Yang pertama, perbaiki hubunganmu dengan Allah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum mandi taubat, mandi taubat. Yang belum sholat sunnah taubat, sholat sunnah taubatlah. Yang belum beristighfar, banyak-banyak baca istighfar. Teteskan air mata sampai detik ini. Terima kasih ya Allah. Hamil 3, hamil 4, masih hidup aku di penghujung bulan Syawal ini. Kalaulah ya Allah kau sampaikan aku Ramadan tahun ini, aku mulai dengan mandi taubat. Aku mulai dengan sholat sunnah taubat. Aku mulai dengan memperbanyak istighfar. Karena selama hidup sampai detik ini, banyak sholatku yang tinggal-tinggal, banyak puasa Ramadanku yang bolong-bolong, banyak ibadahku yang terlantar. Maka kalau sudah mandi taubat, sholat sunnah taubat, baca istighfar, tugas kita tinggal satu lagi. Apa itu? Kalau puasa yang tinggal, qadha ganti. Kalau sholat mulai akil balik yang bolong-bolong, qadha ganti. Mana tahu tak sampai umur kita membayar, mengqadha semua yang kita tinggal semenjak akil balik, mati kita. Itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sifat Ar-Rahman, penyayang pengasih, Ar-Rahim, penyayang, dan dia juga Afuwun, dia maha memaafkan hamba-Nya. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan saudaraku kecuali jangan menunda taubat. Maka kalimat taubat itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Maka diterjemahkan bahasa Indonesia, taubat itu adalah kembali. Kembali kemana Pak Ustaz? Lahir kita dulu suci, tak dosa, kita sedang berada di jalan Allah, di relnya Allah. Begitu remaja, mulai buat dosa. Ada yang berzina, ada yang minum khamar, ada yang berjudi, ada yang menipu. Maka dia belok dari jalan Allah. Taubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku, jangan anggap hidup ini hanya sekedar hidup. Kita dihidupkan Allah bukan main-main, tapi hidup ini akan kita bertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum mandi taubat sekali lagi, mandi taubat. Yang belum sholat sunnah taubat, sholat sunnah taubat. Yang belum beristighfar minta ampun sama Allah, maka minta ampunlah. Itulah dalam kaidah fikih Bajuri jilid 2 disampaikan para ulama kita.
Haqqullah mabniun lil usaha. Hubungan dengan Allah itu sangat mudah urusannya. Asal mau kau menyesal, asal mau kau datang sama Allah, lebih cepat dari ampunan Allah datang ke kita. Dikuatkan dengan firman Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Sekarang targetnya, maukah taubat atau tidak? Yang terakhir, yang kedua, wa haqqul adami wa waliul usaha. Hubungan antar sesama kita manusia sebelum Ramadan, musaha, ini yang sulit urusannya. Ucapan yang selalu menyinggung orang, ucapan yang kasar, kata-kata yang kasar, menyakiti, menyinggung perasaan saudara, maka tidak bisa dilebur dengan istighfar, tak bisa dilebur dengan sholat sunat taubat, tak bisa dilebur dengan mati taubat. Maka kalau ucapan yang menyinggung orang sebelum datang rahmat dari Ramadan, maka datangi orangnya, minta maaf atas segala kesalahan kita. Bagaimana kalau Ustaz aku bisa maafkan dia? Cukup sakit yang dia buat, maafkan saja. Maka di belakang kemudian bisa dibandingkan mana yang paling sulit antara minta maaf dengan memaafkan. Maka kalimat ini dibaliklah, bahwa ketika engkau mampu memaafkan saudaramu, sejauh itu pula maaf Allah itu datang kepada Allah. Itu kalau berdendam dia, sekali saja azan kita datang kita, langsung kudisan kita dibuatnya, dan kudis kita semua di saudara. Kalaulah berdendam Allah itu, pemarah Allah itu, tak pemaaf Allah itu, sekali meninggalkan sholat bisulan kita, dan bisu kita semua di saudara. Tapi Allah itu sayang sama kita, Allah itu baik sama kita. Berapa kali dalam dipanggil oleh muazzin kita tak datang, tetap sehat di luarnya. Sudah berapa puluh tahun kita hidup tak datang sholat berjamaah, berlimpah tahun dibuatnya. Tapi ingat, sanastadrijuhum wa hum lillahi min haitsu la ya'lamun. Ada satu yang paling berbahaya dalam hidup ini. Dia pernah puasa, tak pernah sholat, tak pernah taat sama Allah. Kesehatan makin bagus, harta makin melimpah, prestasi anak makin bagus, maka semakin jauh dari Allah. Kenikmatan dikasih Allah itu bukanlah nikmat, itu adalah istidraj yang datang dari Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ini akan mati, kita semua ini akan pulang ke hadapan Allah. Jangan sampai membawa hati yang busuk, membawa hati yang dengki, membawa hati yang takabur, membawa permusuhan ketika kita besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berazam, berniatlah, tidak main-main. Mana tahu asal nanti tak ada kita di dunia lagi. Permasalahan dunia yang kita yang kena fitnah, kena hibah, kena ejek, kena rendahkan, maka kemudian saatnya buka hati. Marhaban ya Ramadan, kulapangkan hatiku Ramadan. Aku diejek, dihina, udah kumaafkan orang itu. Aku yang berbuat salah, aku sudah minta maaf sama orang itu. Maka meninggal kita hari ini, itulah orang yang berhak kalau dia masih hidup berucap, marhaban ya Ramadan, engkau Ramadan adalah rahmat, aku menyambutmu dengan hati yang suci. Maka perbaikilah hubungan antar sesama kita manusia. Bagaimana kalau ucapan Pak Ustaz tadi karena minta maaf dan memaafkan selesai? Apakah makanan minuman juga demikian? Tumbuh-tumbuhan tetangga kita, rambutan yang basah, mangga yang basah, makanan-makanan yang belum sempat minta izin sebelum masuk Ramadan, datangi orang yang minta izin. Makanan yang belum bisa kita minta izin darinya, apakah bisa dengan menangis bertaubat sama Allah? Ya Allah, ampunkan aku telah memakan harta saudaraku. Apakah Allah ampuni? Kau jumpai orangnya, kau minta izin sama dia, atau kau istighfar kepada Allah. Kalau sampai harta yang terambil, apalagi tanah yang terambil, apalagi sampai harta orang yang kita ambil, sebelum dikembalikan saudara, ingat hadis Bukhari. Siapa saja yang pernah merampas tanah saudaranya sejengkal sampai dia mati tak selesai permasalahannya, maka dalam hadis Nabi, nanti sejengkal ini akan dikalungkan ke atas pundak lehernya. Bahasa hadisnya fi unuqihi, akan dikalungkan satu jengkal kali 7 lapis bumi. Itu
itu yang akan dia bawa besok di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang takut ini saudaraku hanya orang beriman. Yang takut ini saudaraku hanya yang mau mendengar nasihat. Kalaulah mau mendengar untuk sampaikan khutbah ini, kalau hatimu tetap tertutup, maka lebih hebat setan itu berbisik. Lihat saja, dunia ini begitu singkat dan nikmat, maka tidak akan pernah kita mengatakan, ya Allah, aku sudah hilang selama ini. Sudah sempat aku ambil tanah yang bukan tanahku, ya Allah. Untunglah aku dengarkan nasihat agama ini. Mudah-mudahan hati saudara dan keluargaku semua lembut mendengarkan nasihat ini. Kalau kita sudah mati meninggal, apakah anak kita tahu sejarah itu? Dia kan tidak tahu. Apakah cucu kita tahu? Dia kan tidak tahu. Dia hanya menjadi penikmat saja. Kita yang menderita sampai kiamat ini. Allahumma inna ma'afuwun karim. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, ya Allah. Maafkan kami, kata Allah. Kau maafkan dulu saudara, kau balikkan dulu hartanya, kau minta izin dulu sama dia. Afuwun karim, aku maha pemaaf, kata Allah. Aku maha mulia. Mudah saja sama aku memaafkanmu, tapi sejauh mana kau bisa memaafkan hamba-hamba? Ayo saudara, sebelum masuk Ramadan, sebelum makin sering kita mengatakan marhaban ya Ramadan, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan antar sesama kita manusia. Menutup satu musuh dalam hidup terlalu banyak, 1000 kawan yang dia ini terlalu sedikit. Kalau kita tutup mata kita besok, pastikan banyak orang yang menangis karena kepergian kita. Sebagaimana kau lahir dulu, orang semua tertawa menyambut kelahirannya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan tinggalkanlah tinta emas sejarah yang baik dalam kehidupan yang singkat ini, sehingga boleh jasad sudah tertanam di tanah, kebaikan terus mengalir karena pernah kita berbuat baik dalam kehidupan ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu ta'ala an arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah 'alaihim ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al muttaqun.